Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan informasi terkait dengan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, insiden penembakan terjadi di acara makan malam koresponden Gedung Putih. Seorang pria bersenjata masuk dan melepaskan tembakan. Presiden Donald Trump dilaporkan selamat. Insiden penembakan mengguncang acara tahunan White House Correspondents Association di Washington DC yang dihadiri berbagai pejabat tinggi dan insan media. Seorang pria bersenjata dilaporkan memasuki lobi lokasi acara dan melepaskan tembakan sehingga memicu kekacauan serta kepanikan di antara para tamu. Pelaku juga diketahui membawa senjata api serta senjata tajam. Saat melancarkan aksinya yang meningkatkan tingkat ancaman di lokasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak terluka dan segera dievakuasi bersama sejumlah pejabat lainnya sebagai bagian dari prosedur keamanan darurat. Aparat keamanan dengan cepat mengamankan situasi dan menangkap pelaku di lokasi kejadian untuk mencegah korban lebih lanjut. Pelaku diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, berusia 31 tahun, asal Torrance, California, yang kini telah diamankan oleh pihak berwenang. Hingga kini motif penembakan belum diketahui dan masih dalam penyelidikan oleh otoritas terkait. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dalam acara resmi berprofil tinggi, serta menjadi sorotan publik dan media. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser menyatakan tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam insiden penembakan di acara koresponden Gedung Putih. Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser menyatakan tidak ada alasan untuk percaya bahwa ada pelaku lain dalam insiden penembakan tersebut. We're here to provide you an update on the incident that took place tonight at 8:36 p.m. at the Washington Hilton at the site of the White House Correspondents' Dinner. At about that time, a sole gunman rushed a Secret Service checkpoint in a lobby at the hotel. Secret Service agents stopped the suspect. An agent was injured and transported to a local hospital where the agent is receiving care. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu waktu setempat. Bowser juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang dinilai bertindak cepat dan mampu menjaga keamanan tamu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak terluka dan segera dievakuasi dari lokasi kejadian. Otoritas menyebut pelaku langsung dihentikan oleh agen United States Secret Service di luar ruang ballroom. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke tahanan untuk menjalani proses hukum. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui motif dan latar belakang insiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jabatan presiden sebagai profesi yang berbahaya usai insiden penembakan di acara koresponden Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan dengan nada serius kepada para jurnalis. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa menjadi presiden merupakan profesi yang berbahaya. Ia juga menilai bahwa upaya kekerasan terhadap dirinya merupakan bagian dari resiko jabatan. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. It is a dangerous, I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. But I love the country and I'm very proud. I'm very proud of the job we've done. You see what's happened. We have a great country. We've got, I think, the most successful, the hottest country anywhere in the world. This happened over a period of just a year. And we're going to do great things. But with that come risks. There's no question about it. Yeah. Pernyataan ini disampaikan setelah terjadinya insiden penembakan di acara tahunan White House Correspondents Association. Sebelumnya, seorang pria bersenjata memicu kekacauan setelah melepaskan tembakan di lokasi acara. Trump dilaporkan tidak mengalami luka sedikit pun dan segera dievakuasi bersama para pejabat lain. Insiden ini kembali menjadi sorotan terkait keamanan bagi pejabat tinggi negara. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif di balik insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Masih dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana perundingan lanjutan dengan Iran yang sedianya digelar di Islamabad, Pakistan. Keputusan diambil secara mendadak dengan menarik kembali para utusan diplomatik Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk membatalkan putaran kedua perundingan dengan Iran di Islamabad. Keputusan ini diumumkan setelah Trump menilai terjadi pertikaian internal di dalam kepemimpinan Iran. Dalam pernyataannya di Florida pada Sabtu 25 April 2026, Trump mengungkapkan bahwa para pemimpin Iran sedang saling bersaing, bahkan tidak ingin mengambil posisi kepemimpinan di tengah situasi saat ini. Whoever runs the show, they don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. We're not doing it that way. We'll do it when they want, they can call me. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menjadwalkan pengiriman utusan khusus termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Iran di Pakistan. Namun rencana tersebut dibatalkan dan para utusan dipanggil kembali sebelum diberangkatkan. Langkah ini menjadi pukulan bagi upaya diplomasi yang sebelumnya sempat dibangun melalui kesepakatan gencatan senjata sementara. Putaran pertama perundingan yang digelar pada April lalu di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, namun masih menyisakan harapan untuk dialog lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlaku. Sejumlah kota dilaporkan diselimuti asap tebal, sementara korban jiwa dan luka-luka terus bertambah. Kepulan asap tebal terlihat membumbung di sejumlah wilayah Lebanon Selatan termasuk Taibeh, Jamije, Safad el-Batik, dan Bin Zail. Rekaman video menunjukkan asap hitam membumbung tinggi setelah serangan udara yang terjadi pada Sabtu 25 April 2026. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan struktur yang disebut sebagai fasilitas militer Hizbullah, termasuk yang digunakan pasukan Radwan serta lokasi penyimpanan senjata. Media negara Lebanon melaporkan setidaknya 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka akibat serangan di Safad el-Batik. Serangan ini terjadi meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon masih berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari, yang kemudian diperpanjang selama 3 pekan. Kesepakatan tersebut dicapai setelah perundingan langsung langka antara pejabat Lebanon dan Israel di Washington DC. Di tengah situasi ini, militer Israel juga menetapkan garis pembatas yang disebut sebagai zona terlarang di Lebanon Selatan, yang melarang warga kembali ke wilayah tertentu. Langkah ini menyerupai kebijakan serupa yang sebelumnya diterapkan di jalur Gaza. Hingga kini ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon masih terus berlangsung meski upaya diplomasi telah dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rekaman terbaru dari televisi negara Iran menunjukkan sejumlah kapal kargo dan tanker minyak terhenti di jalur pelayaran Selat Hormuz. Kondisi ini muncul di tengah blokade Amerika Serikat dan penutupan jalur oleh Iran yang kini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pasokan energi global. Televisi negara Iran menayangkan rekaman yang diklaim menunjukkan kapal kargo dan tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Dalam rekaman tersebut terlihat kapal-kapal berukuran besar dalam kondisi diam, sementara perahu-perahu kecil terus bergerak di sekitarnya. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade laut terhadap pelabuhan Iran, termasuk di kawasan Selat Hormuz. Langkah tersebut memicu Iran untuk menutup jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu arteri utama perdagangan minyak dunia. Kepala International Energy Agency memperingatkan bahwa gangguan ini berpotensi menghilangkan hingga 13 juta barel minyak per hari dari pasar global. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata sementara selama 2 pekan untuk memberi ruang negosiasi. Namun hingga kini, pembicaraan yang dimediasi di Islamabad belum mencapai kesepakatan final. Upaya diplomasi masih terus berlangsung, namun ketidakpastian di kawasan membuat pasar energi global tetap dalam tekanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Iran dilaporkan menyita 2 kapal kargo yang dikaitkan dengan Israel di tengah situasi blokade dan gagalnya perundingan dengan Amerika Serikat.
Televisi negara Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan proses penyitaan kapal kontainer oleh Angkatan Laut Garda Revolusi Islam atau IRGC. Dalam video tersebut terlihat sejumlah kapal kontainer berhenti di perairan, sementara petugas dan wartawan mendokumentasikan proses penangkapan. Pihak IRGC menyebut 2 kapal yang diidentifikasi sebagai MSC Francisca dan Epaminondas disita karena diduga melanggar aturan pelayaran dan memiliki kaitan dengan Israel. Iran juga menuduh kapal tersebut melakukan pelanggaran seperti memanipulasi sistem navigasi dan beroperasi tanpa izin yang dianggap membahayakan keselamatan maritim. Setelah penyitaan, kedua kapal dilaporkan dibawa ke perairan teritorial Iran untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap muatan dan dokumen. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz setelah Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump juga telah membatalkan putaran kedua perundingan dengan Iran di Islamabad, setelah menilai belum ada kesepakatan dari pihak Teheran. Hingga saat ini upaya diplomasi masih terus berlanjut, namun ketegangan di kawasan strategis tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aktivis Palestina Issa Amro mengaku mengalami intimidasi dan teror berbulan-bulan dari settler Israel dan tentara pasca proyek pembuatan dokumenter. Kondisi keamanan di tepi barat pun disebut semakin memburuk. Issa Amro, seorang aktivis dan pemimpin komunitas di Hebron, melaporkan peningkatan intimidasi sejak kemunculannya dalam dokumenter The Settlers yang dibawakan Louis Theroux. Ia menyebut rumahnya kini tidak lagi aman dengan settlers yang sering mengganggu, mengancam, hingga melakukan penyerangan. Amro juga mengaku beberapa kali diserang dalam waktu singkat, termasuk insiden penangkapan temannya oleh tentara Israel saat menjaga rumahnya. Dalam kejadian lain, settlers disebut memanjat rumahnya dan merusak kamera keamanan, sementara tentara diduga membiarkan hal tersebut terjadi. Data PBB menunjukkan serangan settlers meningkat tajam dengan lebih dari 260 insiden dalam 1 bulan. Sejak Oktober 2023, lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas di tepi barat, termasuk ratusan anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah dinamika konflik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg pada Senin waktu setempat. Laporan video menunjukkan Araghchi turun dari pesawat dan menyapa delegasi penyambut. Kunjungan ini dilakukan menjelang pertemuan bilateral antar kedua negara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya Araghchi juga telah melakukan kunjungan ke Oman dan Pakistan untuk membahas perkembangan regional. Pembahasan tersebut meliputi upaya diplomasi dalam mencari penyelesaian damai atas konflik di Timur Tengah. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 pekan, namun kedua pihak saling menuduh terjadi pelanggaran kesepakatan. Perundingan lanjutan sempat digelar di Islamabad, namun belum mencapai terobosan. Situasi semakin kompleks setelah Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Hingga kini upaya diplomasi masih berlanjut meski belum mencapai kesepakatan final. Pertemuan di Rusia ini dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pakistan membahas rencana putaran kedua perundingan Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan langkah keamanan khusus untuk menjamin kelancaran dan keselamatan delegasi. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Sementara Amerika Serikat, Natalie Baker, di Islamabad. Pertemuan ini membahas persiapan putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dirancang akan kembali digelar dalam waktu dekat. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan berbagai pengaturan, termasuk langkah keamanan khusus untuk menjamin kelancaran dan keselamatan delegasi. Mohsin Naqvi menegaskan harapannya agar perundingan lanjutan dapat berjalan sukses dan mendorong penyelesaian diplomatik. Sementara itu, pihak Amerika Serikat mengapresiasi peran pemerintah Pakistan dalam mendukung upaya deeskalasi, serta menjembatani perbedaan antara pihak terkait. Di sisi lain, Pakistan juga melakukan komunikasi dengan pihak Iran terkait rencana perundingan lanjutan tersebut. Meski demikian, kelanjutan pembicaraan masih diliputi ketidakpastian geopolitik setelah meningkatnya ketegangan di kawasan.
gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diketahui akan segera berakhir di tengah saling tuding pelanggaran. Sampai saat ini, upaya diplomasi masih terus diintensifkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga stabilitas kawasan serta ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jurnalis Lebanon tewas dalam serangan udara Israel. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, seorang jurnalis asal Lebanon, Amal Khalil, tewas akibat serangan udara Israel menghantam sebuah rumah. Amal Khalil berlindung di sebuah rumah saat sedang bertugas meliput konflik. Seorang jurnalis Lebanon, Amal Khalil, dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel, yang terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik. Serangan tersebut menghantam sebuah rumah di wilayah Lebanon Selatan, yang digunakan korban sebagai tempat berlindung saat berada di lokasi peliputan. Insiden terjadi saat korban sedang meliput konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah yang masih berlangsung dengan resiko tinggi bagi pekerja media. Tim penyelamat dilaporkan baru berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah korban beberapa jam setelah serangan, di tengah puing-puing bangunan setelah proses pencarian yang cukup sulit. Peristiwa ini menambah daftar jurnalis yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di kawasan tersebut, serta meningkatkan kekhawatiran internasional. Sampai berita ini dikonfirmasi, belum ada pernyataan resmi lengkap terkait detail serangan maupun kondisi di lokasi kejadian yang masih dalam proses verifikasi. Situasi keamanan di Lebanon Selatan masih beresiko di tengah intensitas serangan yang belum mereda dan beresiko memicu eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua warga Palestina dilaporkan tewas termasuk seorang anak dalam serangan yang diduga dilakukan pemukim Israel di tepi barat. Insiden ini kembali meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Dua warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka dalam serangan di sebuah sekolah anak laki-laki di kota Al-Mughayir, Timur Laut Ramallah. Menurut Palestinian Red Crescent Society, korban termasuk seorang anak berusia 13 tahun serta 4 orang lain yang mengalami luka akibat tembakan langsung. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah korban ke dalam ambulans, diiringi teriakan dan tangis dari keluarga. Salah satu kerabat korban menyebut insiden ini sebagai pembantaian, seraya menegaskan desa tersebut sering mengalami serangan serupa karena berdekatan dengan pemukiman Israel. Aktivis lokal menilai kekerasan ini merupakan bagian dari tekanan sistematis untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Media Palestina melaporkan penyerang melepaskan tembakan dari jarak sekitar 50 meter, menargetkan jendela dan balkon kelas yang menyebabkan sejumlah siswa dan warga terluka. Kementerian dari Luar Negeri Palestina mengecam keras serangan tersebut dan menyerukan tindakan internasional untuk menghentikan pelanggaran yang terus terjadi. Ketua Dewan Nasional Palestina, Ruhi Fatouh, menyebut insiden ini sebagai eskalasi berbahaya dan berdarah. Dalam beberapa bulan terakhir, kekerasan di tepi barat terus meningkat. Bahkan Presiden Israel, Isaac Herzog, dan pimpinan militer Israel turut mengecam aksi kekerasan pemukim yang dianggap telah melampaui batas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab dan pemimpin sementara Suriah menggelar pertemuan di Abu Dhabi. Kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral serta situasi keamanan kawasan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan pemimpin sementara Suriah Ahmed Al-Shara di Al-Bahr Palace, Abu Dhabi.
Rekaman yang dirilis Emirates News Agency menunjukkan prosesi penyambutan resmi dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang dihadiri para pejabat dari kedua negara. Dalam pembahasan, kedua pihak menekankan pentingnya memperkuat kerjasama, terutama di bidang pembangunan dan ekonomi demi kepentingan bersama. Mereka juga bertukar pandangan terkait perkembangan terkini di kawasan, termasuk dampaknya terhadap keamanan maritim dan perekonomian global. Dalam kesempatan tersebut, Ahmed Al-Shara mengecam serangan Iran di Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lain yang dinilai melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah Uni Emirat Arab dalam menjaga keamanan dan melindungi warga serta penduduknya. Kedua negara menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tur kawasan Teluk oleh pemimpin Suriah yang sebelumnya juga mengunjungi Arab Saudi dan Qatar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rekaman time-lapse menunjukkan aktivitas kapal di Selat Hormuz selama 24 jam. Hal itu terjadi di tengah ketegangan yang mempengaruhi jalur energi global serta meningkatnya risiko gangguan terhadap distribusi minyak dunia. Rekaman time-lapse menampilkan pergerakan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz dalam rentang waktu 24 jam. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran terpenting di dunia yang menjadi lalu lintas utama pengiriman minyak. Sekitar 1/4 perdagangan minyak dunia melintasi selat ini setiap harinya, menjadikannya sebagai titik paling krusial bagi pasokan energi global. Ketegangan meningkat setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu, yang kemudian direspon dan dibalas oleh militer Tehran. Situasi tersebut berdampak pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dan memicu gangguan pelayaran di kawasan tersebut. Akibatnya, harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan seiring meningkatnya resiko terhadap pasokan global. Meski terdapat sejumlah rute alternatif, kapasitasnya masih terbatas dan tidak mampu sepenuhnya menggantikan peran vital selat tersebut. Hingga kini, Selat Hormuz masih menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah pertemuan Gedung Putih, Trump mengatakan pihak Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu. Trump juga mengapresiasi pertemuan antara Duta Besar Israel dan Lebanon telah berjalan dengan baik. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon telah menyetujui perpanjangan gencatan senjata yang melibatkan kelompok Hizbullah. Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara duta besar kedua negara yang berlangsung di Gedung Putih pada 23 April 2026. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe it's something we can do pretty easily, just with the power of who we are, the great people, the Lebanese people. Trump mengakui bahwa peran Hizbullah menjadi tantangan utama dalam proses perdamaian, terlebih kelompok tersebut menolak hasil pembicaraan. Sejak gencatan senjata awal dimulai pada 17 April lalu, sejumlah pelanggaran masih terjadi oleh kedua belah pihak. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan membantu Lebanon untuk melindungi diri dari Hizbullah. Ia juga berharap dapat segera bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Washington. Sementara itu, pihak Israel menegaskan hak mereka untuk membela diri jika terjadi serangan, sedangkan perwakilan Lebanon menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pasukannya di tengah perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. AS menunjukkan kesiapsiagaan dan aktivitas militer di lapangan seiring dengan upaya penyesuaian taktik dan penguatan kapabilitas pasukan selama masa jeda konflik. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau United States Central Command merilis rekaman yang menunjukkan aktivitas pasukan di lapangan sebagai bagian dari pembaruan situasi operasional terkini. Video tersebut menampilkan pesawat tempur lepas landas serta personel militer
yang menjalankan berbagai tugas teknis dan operasi pendukung lainnya di area penugasan. Meski demikian, waktu dan lokasi pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen, sehingga detail operasi masih terbatas. CENTCOM menegaskan bahwa pasukannya tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah situasi yang masih dinamis dan berkembang dengan cepat di kawasan. Di waktu yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil setelah permintaan dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di tengah belum adanya usulan resmi dari pihak Iran terkait kelanjutan perundingan. Sementara itu, pihak Iran menyebut tindakan Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai aksi perang dan menegaskan akan bertindak sesuai kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Perkembangan ini terjadi di tengah rencana putaran baru perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang akan digelar di Islamabad dengan harapan mencapai terobosan diplomatik. Hingga kini, upaya diplomasi masih berlanjut meski ketegangan di kawasan belum sepenuhnya mereda dan situasi keamanan masih terus dipantau secara ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan veteran dan keluarga militer AS ditangkap saat menggelar aksi protes menentang perang terhadap Iran di gedung Kongres AS. Aksi ini jadi sorotan di tengah meningkatnya penolakan terhadap konflik tersebut. Puluhan veteran dan keluarga militer Amerika Serikat ditangkap polisi Capitol saat menggelar demonstrasi di gedung Cannon House Office Building, Washington DC. Total 62 orang diamankan dalam aksi yang diorganisir sejumlah kelompok veteran yang menentang perang AS dan Israel melawan Iran. Para pengunjuk rasa berdiri di rotunda gedung sambil memegang tulip merah sebagai simbol mengenang warga Iran yang tewas serta membentangkan spanduk bertuliskan "Akhiri Perang di Iran". Mereka juga melakukan upacara melipat bendera untuk melambangkan 13 tentara Amerika Serikat yang tewas, sambil menyerukan slogan anti-perang sebelum diborgol dan dibawa pergi. Para demonstran menuntut Ketua DPR Mike Johnson untuk menemui mereka, serta berjanji menghentikan pendanaan perang yang dimulai sejak 28 Februari. Salah satu yang ditangkap adalah Direktur Eksekutif CCW, Mike Preisner, seorang veteran perang Irak yang menyebut konflik ini tidak masuk akal dan telah menelan banyak korban. Preisner juga menegaskan bahwa penolakan berdasarkan hati nurani adalah hak hukum bagi anggota militer dan menyatakan ada dukungan bagi mereka yang menolak penugasan perang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Angkatan Laut Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang diduga mencoba menembus blokade laut di Selat Hormuz. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan dianggap sebagai tindakan provokatif. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan intersepsi dan penyitaan terhadap sebuah kapal kargo berbendera Iran di perairan dekat Selat Hormuz dalam sebuah operasi militer yang berlangsung di wilayah strategis tersebut. Kapal tersebut dilaporkan mencoba melewati blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran meski telah diberikan peringatan oleh otoritas militer setempat. Setelah mengabaikan peringatan, kapal itu akhirnya dilumpuhkan dan dikuasai oleh pasukan marinir Amerika Serikat. Dalam operasi yang dilaporkan berlangsung cepat dan terkendali. Insiden ini menjadi intersepsi pertama sejak blokade tersebut dimulai pekan lalu, sekaligus menandai peningkatan tindakan penegakan di lapangan. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan mengancam akan memberikan respon terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan provokatif. Penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara, serta proses diplomasi yang masih terhambat dan belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis dunia yang dilalui sebagian besar pasokan energi global, sehingga setiap gangguan di kawasan ini berpotensi berdampak luas. Hingga kini, situasi di kawasan masih terus mendapat perhatian dunia, di tengah resiko eskalasi lebih lanjut, serta kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih besar di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan persatuan dan ketahanan nasional saat memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Israel. Peringatan ini berlangsung di tengah ketegangan kawasan dan ketidakpastian diplomasi internasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandai peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Israel dengan memberikan penghormatan kepada para korban serta menyerukan ketahanan nasional. Dalam pernyataannya, ia menyebut Israel telah menjadi kekuatan regional serta berhasil membangun aliansi dan membuka jalan menuju perdamaian. Together we've built a stronger Israel, a regional power, forging new alliances and opening new paths to peace. And as we celebrate our independence, we remember those we lost, our sons and daughters whose sacrifice makes this moment possible. We embrace their families and pray for the healing of the wounded in body and spirit. We just celebrated Passover, and we say in Passover and the Seder, in every generation they have risen against us to destroy us. But in this generation, we rose against our enemies. We rose like lions. We fought like lions. We acted boldly to remove existential threats, the threats of nuclear weapons and thousands of missiles aimed at our cities. Peringatan Hari Kemerdekaan ini digelar setelah Hari Peringatan Nasional Yom HaZikaron yang mengenang para korban perang. Tahun ini momen tersebut menjadi lebih sensitif karena bertepatan dengan gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon. Gencatan senjata selama 10 hari tersebut dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan meski perang mereda, pasukan Israel masih disiagakan di perbatasan. Sementara itu, gencatan senjata terpisah antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berakhir setelah perundingan diplomatik tidak mencapai kesepakatan. Netanyahu juga menyoroti meningkatnya antisemitisme di berbagai negara dan menyerukan komunitas Yahudi untuk tetap teguh dan bersatu. Hari Kemerdekaan Israel sendiri memperingati deklarasi kemerdekaan pada 14 Mei 1948. Yang ditandai dengan berbagai upacara resmi, termasuk penyalaan obor di Gunung Herzl. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, musim haji makin dirasakan di Madinah, Arab Saudi. Kawasan Raudah di Masjid Nabawi Madinah mulai dipadati ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Antrian panjang terlihat sejak pagi hari karena area Taman Surga ini menjadi tujuan utama jemaah untuk berziarah dan berdoa sebelum puncak musim haji. Peningkatan jemaah di Masjid Nabawi mulai terlihat, baik untuk melakukan ibadah arba'in, yaitu sholat wajib 40 waktu berturut-turut, dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Antrian ke Raudah juga mulai meningkat, akses ke Raudah sangat padat, terutama pada waktu-waktu utama, membuat jemaah harus antri panjang. Akses masuk ke Raudah diatur ketat melalui sistem digital menggunakan aplikasi nusuk atau kartu nusuk untuk memastikan ketertiban. Jemaah tanpa izin resmi tidak diperkenankan masuk. Sementara itu, jadwal kunjungan ke Raudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan untuk mengurai kepadatan. Jemaah diimbau untuk selalu mengikuti panduan petugas, mematuhi jadwal izin di aplikasi nusuk, dan menjaga ketertiban selama berada di area suci tersebut. Diperkirakan Masjid Nabawi akan semakin padat makin mendekati musim haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Kita ke informasi lain. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Paris. Pertemuan terjadi di tengah situasi keamanan yang masih rapuh, serta meningkatnya upaya diplomasi internasional di Lebanon. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima kunjungan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée Palace, Paris. Rekaman menunjukkan momen kedatangan Nawaf Salam yang disambut langsung oleh Macron. Dalam pertemuan yang menegaskan komitmen Prancis untuk terus terlibat dalam menjaga stabilitas Lebanon. Kunjungan ini berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh antara Israel dan Lebanon, serta meningkatnya ketegangan di kawasan. Sebelumnya,
Macron menuduh kelompok Hizbullah bertanggung jawab atas tewasnya seorang prajurit Prancis yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Pemerintah Lebanon dikabarkan telah mengecam serangan tersebut dan berjanji akan menindak pihak yang bertanggung jawab. Misi pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon yang telah beroperasi sejak 1978 dijadwalkan akan mulai ditarik pada akhir tahun 2026. Di sisi lain, militer Israel telah mengeluarkan peringatan kepada warga di sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka. Langkah ini diambil meskipun gencatan senjata selama 10 hari telah resmi berlaku, menyusul pembicaraan langsung yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Israel juga menyatakan rencana untuk membentuk zona keamanan di Lebanon Selatan yang akan membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun diplomasi terus berjalan, kondisi keamanan di kawasan masih jauh dari kata stabil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut positif keputusan Uni Eropa yang terus memberikan dukungan konkret bagi Ukraina melalui penyetujuan paket pinjaman baru sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kepuasannya atas langkah Uni Eropa yang terus melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Les 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions sont indispensables, continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine et de continuer notre action sur la flotte fantôme. Pour le reste, il va y avoir un débat qui va se nouer et il y a des chapitres d'adhésion. Je pense que ce qui est important, c'est que la Commission puisse donner un calendrier précis et des initiatives à prendre dans les prochaines semaines pour l'Ukraine et la Moldavie qui sont en attente de l'ouverture de ces chapitres. Pernyataan ini disampaikan setelah Uni Eropa menyetujui paket pinjaman baru senilai 90 miliar euro. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menopang ekonomi Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Macron menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa bersifat konkret dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen negara-negara Uni Eropa untuk terus mendukung Ukraina, baik secara ekonomi maupun politik. Hingga kini, detail implementasi pinjaman masih dalam pembahasan lanjut oleh pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah konflik yang belum sepenuhnya mereda, kehidupan masyarakat di ibu kota Iran mulai menunjukkan tanda pemulihan. Aktivitas ekonomi kembali berjalan. Pasar-pasar dipadati warga, seiring berlanjutnya gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Suasana pasar Tatris di Tehran tampak kembali ramai. Warga terlihat berbelanja dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Keramaian ini menunjukkan kembalinya denyut kehidupan di tengah masa gencatan senjata. Sejumlah warga mengungkapkan optimisme mereka menyebut masyarakat Iran memiliki ketahanan kuat dalam menghadapi krisis. Mereka menilai rakyat Iran selalu mampu bangkit dari keterpurukan dan terus membangun kembali kehidupan mereka. Di sisi lain, sebagian warga memilih tetap bertahan di kota sebagai bentuk dukungan terhadap negara dan pemimpin mereka. Mereka menganggap kehadiran di ibu kota menjadi simbol keteguhan di tengah konflik. Meski aktivitas mulai normal, situasi geopolitik masih belum sepenuhnya stabil. Gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berlangsung namun belum menghasilkan kesepakatan final. Upaya diplomasi terus dilakukan termasuk melalui perundingan yang sebelumnya digelar di Islamabad. Namun pembicaraan tersebut belum mencapai titik temu dan rencana lanjutan sempat dibatalkan. Hingga kini dunia internasional masih menantikan kelanjutan negosiasi di tengah harapan stabilitas kawasan dapat segera terwujud. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah wilayah di India dengan suhu melampaui 42 derajat Celcius. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga berdampak pada sektor pariwisata, termasuk di ikon dunia, Taj Mahal. India saat ini tengah menghadapi gelombang panas ekstrim dengan suhu yang terus meningkat berdasarkan pantauan India Meteorological Department. Di kota Agra, lokasi Taj Mahal, kondisi panas ekstrim menjadi tantangan besar bagi para wisatawan. Rekaman video menunjukkan para pengunjung menggunakan payung, topi, dan kacamata hitam, serta menutup wajah untuk melindungi diri dari terik matahari. Sebagian wisatawan terlihat tetap mengambil foto, namun banyak yang memilih berteduh di bawah pohon untuk menghindari panas. Seorang wisatawan mengaku tidak dapat menikmati kunjungannya secara maksimal karena panas yang menyengat, bahkan merasa kakinya terbakar saat berjalan di area tersebut.
Keluhan juga datang terkait minimnya fasilitas air minum di sekitar lokasi yang menyulitkan pengunjung untuk mengatasi dehidrasi. Di sisi lain, para pedagang mengaku pendapatan menurun seiring berkurangnya jumlah wisatawan termasuk turis mancanegara. Pihak berwenang dan petugas kesehatan mengimbau wisatawan untuk lebih berhati-hati, termasuk menjaga hidrasi dan menghindari paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama. Gelombang panas ini diketahui turut menurunkan jumlah pengunjung yang biasanya bisa mencapai puluhan ribu orang per hari pada musim ramai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Ekuador Daniel Noboa untuk bahas pengembangan sepak bola nasional dan regional. Presiden Ekuador Daniel Noboa menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Presiden Carondelet. Pertemuan ini juga dihadiri Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez, serta Ketua Federasi Sepak Bola Ekuador, Ecuadorian Football Federation. Dokumentasi pertemuan menunjukkan para pejabat saling menyapa sebelum memulai pembahasan. Pembicaraan difokuskan pada pengembangan sepak bola di Ekuador dan kawasan Amerika Selatan, serta penguatan kerjasama antar organisasi. Meski demikian, pemerintah setempat menyebut belum ada rincian lebih lanjut terkait hasil pembahasan yang masih dalam tahap koordinasi antar pihak terkait. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Kongres Biasa ke-82 CONMEBOL yang digelar di Quito sebagai ajang pertemuan para pemimpin sepak bola. Acara tersebut menghadirkan perwakilan dari 10 asosiasi sepak bola di kawasan Amerika Selatan untuk membahas berbagai isu strategis. Pertemuan dinilai sebagai langkah strategis dalam perkuat masa depan sepak bola regional, serta meningkatkan kerjasama antar negara anggota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengakui kesalahan dalam proses penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk AS. Pernyataan disampaikan langsung oleh Starmer di tengah sorotan publik terkait pemilihan diplomat tersebut. Perdana Menteri Keir Starmer secara terbuka mengakui kesalahan besar dalam penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat. Keputusan yang diambil di awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump ini menuai kecaman, terutama setelah munculnya informasi mengenai kedekatan Mandelson dengan terpidana kasus pedofilia Jeffrey Epstein, serta rekam jejak bisnisnya di Rusia dan Cina. Pemerintah kemudian memberhentikan Mandelson setelah 9 bulan menjabat. Namun skandal ini semakin memanas setelah muncul informasi baru. Informasi tersebut mengungkapkan bahwa Mandelson gagal dalam proses pemeriksaan keamanan atau vetting sebelum pelantikan. Keir Starmer menyatakan bahwa dirinya tidak diberitahu mengenai kegagalan tersebut dan mengklaim bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengabaikan hasil vetting tersebut demi memberikan izin keamanan. There is also a judgment I made that was wrong. I should not have appointed Peter Mandelson. I take responsibility for that decision, and I apologise again to the victims of the paedophile Jeffrey Epstein, who were clearly failed by my decision. Akibat skandal ini, posisi Starmer semakin terpojok. Pihak oposisi kini menuntut pengunduran diri Starmer karena mereka menilai Starmer telah menyesatkan parlemen dan publik terkait proses penunjukan yang seharusnya mengikuti prosedur baku. Sejak pemilihan umum Juli 2024, Starmer melakukan sejumlah langkah kontroversial, mulai dari perubahan kebijakan hingga rotasi staf senior. Rangkaian keputusan tersebut kini menimbulkan keraguan di kalangan anggota Partai Buruh terhadap kemampuan kepemimpinan Starmer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga mengikuti aksi pawai obor di ibu kota Armenia, Yerevan, untuk memperingati 111 tahun peristiwa yang dikenal sebagai genosida Armenia yang diwarnai insiden pembakaran bendera Turki. Ribuan warga Armenia mengikuti pawai obor pada Kamis malam waktu setempat di ibu kota Yerevan. Aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan 111 tahun peristiwa yang dikenal sebagai genosida Armenia. Dalam aksi itu, sejumlah peserta terlihat membakar bendera Turki yang menarik perhatian publik. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dilaporkan mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai perilaku provokatif yang dapat memicu ketegangan. Rekaman video menunjukkan massa berjalan dari Republic Square menuju Caesar Nakebert Memorial Complex. Peserta aksi terlihat membawa bendera Armenia berukuran besar serta menyalakan obor dan lilin sebagai simbol peringatan. Uni Eropa melalui European Parliament menetapkan 24 April sebagai hari peringatan korban. Peristiwa deportasi besar-besaran pada tahun 1915 hingga 1916 masih menjadi perdebatan. Pihak Armenia menyebut jumlah korban mencapai 1,5 juta jiwa, sementara Turki menyatakan angka tersebut jauh lebih rendah.
Hingga kini perbedaan pandangan tersebut masih menjadi isu sensitif dalam hubungan kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah tornado kuat menerjang wilayah Oklahoma, Amerika Serikat, menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah rumah warga dan memaksa penutupan akses jalan. Tornado kuat melanda wilayah pedesaan di Oklahoma pada Kamis waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Angin kencang merobek atap bangunan dan merobohkan tiang listrik di sejumlah area terdampak, serta menyebabkan gangguan infrastruktur. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba. Insiden ini juga menyebabkan sejumlah akses jalan warga harus ditutup sementara demi keselamatan warga dan untuk mendukung proses evakuasi. Tim darurat segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan dampak bencana, serta memberikan bantuan kepada warga terdampak. Tornado tersebut terjadi di dekat Vance Air Force Base, yang menjadi salah satu titik terdampak dengan kerusakan yang cukup signifikan. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun penilaian kerusakan masih berlangsung, dan data terus diperbarui oleh otoritas. Otoritas setempat mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim lanjutan yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan melanda wilayah Tenggara Amerika Serikat menghanguskan hampir 50 rumah di Georgia. Peristiwa ini memaksa warga mengungsi seiring dengan meluasnya api yang dipicu kondisi cuaca kering dan angin kencang. Kebakaran hutan terus meluas di sejumlah wilayah Tenggara Amerika Serikat, terutama di negara bagian Georgia dengan skala dampak yang terus bertambah dalam waktu ke waktu. Sedikitnya hampir 50 rumah dilaporkan hangus terbakar akibat amuk api yang sulit dikendalikan dan cepat menyebar ke area pemukiman. Kondisi ini memaksa lebih banyak warga untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman demi menghindari ancaman keselamatan. Sejumlah sekolah juga dilaporkan ditutup sementara demi menjaga keselamatan siswa dan staf di tengah kondisi darurat yang berlangsung. Otoritas setempat memperingatkan bahwa kondisi cuaca, seperti kelembapan rendah dan angin kencang, dapat memperparah penyebaran api dan menyulitkan upaya pemadaman. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menangani situasi, meski menghadapi tantangan di lapangan termasuk medan sulit dan perubahan arah angin. Hingga kini, upaya pemadaman dan evakuasi masih terus dilakukan seiring dengan resiko kebakaran yang masih tinggi dan potensi meluasnya dampak ke wilayah lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat penumpang milik Myanmar National Airlines terlibat tabrakan di darat. Tabrakan diduga akibat pesawat mengalami kegagalan sistem rem saat bergerak di landasan. Insiden terjadi di Bandara Internasional Yangon pada Senin waktu setempat saat aktivitas operasional bandara berlangsung normal. Sebuah pesawat tipe ATR 72600 dilaporkan kehilangan kendali pengereman saat bergerak di landasan sehingga tidak dapat dihentikan sesuai prosedur. Akibatnya, pesawat tersebut melaju tanpa terkendali dan menabrak bagian ekor pesawat Airbus A319 milik Myanmar Airways International yang sedang parkir di area apron dan dalam kondisi tidak beroperasi. Setelah benturan awal, pesawat ATR terus menyimpang dari jalurnya, berputar dan kembali menabrak peralatan darat sebelum akhirnya berhenti di dalam area operasional bandara. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada kedua pesawat serta sejumlah fasilitas dan peralatan bandara yang berada di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, otoritas menyatakan tidak ada korban jiwa maupun cedera serius dalam peristiwa tersebut. Meski sejumlah penumpang dan petugas mengalami kepanikan. Hingga kini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan sistem rem pada pesawat serta mengevaluasi prosedur keselamatan operasional di bandara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser menyatakan tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam insiden penembakan di acara Koresponden Gedung Putih. Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser menyatakan tidak ada alasan untuk percaya bahwa ada pelaku lain dalam insiden penembakan tersebut.
We're here to provide you an update on the incident that took place tonight at 8:36 p.m. at the Washington Hilton at the site of the White House Correspondents' Dinner. At about that time, a sole gunman rushed a Secret Service checkpoint in a lobby at the hotel. Secret Service agents stopped the suspect. An agent was injured and transported to a local hospital where the agent is receiving care. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu waktu setempat. Bowser juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang dinilai bertindak cepat dan mampu menjaga keamanan tamu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak terluka dan segera dievakuasi dari lokasi kejadian. Otoritas menyebut pelaku langsung dihentikan oleh agen United States Secret Service di luar ruang ballroom. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke tahanan untuk menjalani proses hukum. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui motif dan latar belakang insiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jabatan presiden sebagai profesi yang berbahaya usai insiden penembakan di acara Koresponden Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan dengan nada serius kepada para jurnalis. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa menjadi presiden merupakan profesi yang berbahaya. Ia juga menilai bahwa upaya kekerasan terhadap dirinya merupakan bagian dari resiko jabatan. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. It is a dangerous. I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. But I love the country, and I'm very proud. I'm very proud of the job we've done. You see what's happened. We have a great country. We've got, I think, the most successful, the hottest country anywhere in the world. This happened over a period of just a year, and we're going to do great things. But with that come risks. There's no question about it. Yeah. Pernyataan ini disampaikan setelah terjadinya insiden penembakan di acara tahunan White House Correspondents Association. Sebelumnya, seorang pria bersenjata memicu kekacauan setelah melepaskan tembakan di lokasi acara. Trump dilaporkan tidak mengalami luka sedikit pun dan segera dievakuasi bersama para pejabat lain. Insiden ini kembali menjadi sorotan terkait keamanan bagi pejabat tinggi negara. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif di balik insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.